30 atau setelah Orde Lama ya ada Super Semar akhirnya kan, Soekarno juga akhirnya secara de facto maupun de jure itu berakhir kekuasaannya gitu kan. Nah, ya, karena kenapa ada pemilu sebenarnya kan akhirnya untuk mengubah undang-undang dasar pengganti UUDS 50. Aneh kan ya? Sudah ada undang-undang 45 tetapi dulu itu kenapa kok dalam pikiran generasi setelah itu ya niatnya ingin mengganti. Artinya bahwa apakah Pancasila itu bisa dirubah? Bisa ya, bisa, karena pernah terjadi perubahan itu walaupun tidak mampu gitu kan. Nah, konstituante itu kan ini akhirnya dari 4 golongan ya, 4 partai besar maaf. Ada PNI dan Mas Yumi itu sedikit suaranya lebih banyak Mas Yumi atau lebih banyak PNI? Lebih banyak PNI sedikit lah suara pemilunya, tapi untuk untuk anggota dewannya sama kalau nggak salah sama. Setelah itu PNI Mas Yumi di atas, ketiga NU dan keempat PKI. Ada 4 partai besar, ada 3 ideologi ya di konstituante itu. Yang di sana lah terjadi perdebatan sebagaimana perdebatan di tanggal 18 Agustus. Ideologi Islam, ya, ideologi nasionalis ya, dan ideologi komunis. Ya. Bedanya perdebatan ya teman-teman, bedanya perdebatan di PPKI dan di konstituante adalah kalau di PPKI itu hanya 2 ideologi, kalau di konstituante ada 3 ideologi ya. Coba Parani uraikan kenapa perdebatan cerita-cerita Natsir, Aidit di sana, atau tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, Mas Yumi di sana ya, di perdebatan ada nilai-nilai penting nggak? Banyak nilai penting di sana. Bagaimana cara wakil-wakil di pemerintahan ingin menancapkan kukunya berdasarkan ideologi yang mereka yakini, Pak Adi. Jadi yang nasionalis ingin menancapkan nasionalismenya di dalam konstituante, yang komunis ingin menancapkan kukunya dalam bentuk komunisme di dalam konstituante. Kemudian yang liberalis sama juga, yang basicnya Islam juga sama, Pak Adi. Tapi mereka berdebat hanya di forum ya, hanya di tempat sidang, bukan berdebat di rumah makan. Ya seperti kita saja, Pak Adi. Ya. Kita kadang berdebat ketika di dalam forum tertentu, tapi di luar kita ngopi bareng kan? Iya, itulah Natsir yang seorang Masumi kental ya, seorang ulama hebat dengan ideologinya yang Islam, dengan Aidit yang benar-benar komunis sejati gitu ya. Tapi mereka tuh berdebatnya di panggungnya saja, bukan di tempat tidur, bukan di tempat ngopi, satu hotel, satu tempat makan mereka makan bareng. Ya. Tapi itu tetap seru tadi ya. Selama 4 tahun kita memperdebatkan lagi dasar negara tanpa ada quorum ya Pak Andi. Ya. Apakah mau Islam atau mau nasionalis lagi? Gitu. Ya. Akhirnya dekret kan? Dekret 5. Anda baca ya apa itu isi apa itu dekret, diktum, momentum dan konsideran. Singkat cerita, setelah 5 Juli 59 kita kembali lagi ke Undang-Undang 45 dan Pancasila yang asli oleh Soekarno, dipaksakan ya. Karena harus maksa, Soekarno memang hebat ya, seorang pemimpin yang memang dia bisa menganulir hukum sendiri ya. Karena apa? Darurat negara. Dulu kan dalam kondisi darurat. Kemudian ada ya, beberapa konsep juga demokrasi terpimpin. Ya. Setelah itu Pak Adi, setelah dekret itu kan kita jadi Orde Lama dan demokrasi terpimpin ya. Bahkan kesananya yang agak sedikit dalam tanda kutip ada pengangkatan presiden seumur. Nah, itu banyak memang. Mulainya dari sana. Sebenarnya gini teman-teman, maksud saya Pak Andi itu. Jadi walaupun kita ini kembali lagi ke Undang-Undang 45 yang asli ya oleh dekret, tetapi fakta di lapangannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh Soekarno. Karena awalnya pun Soekarno diktator dengan inkonstitusional, maka kagok edan Soekarno itu kan. Akhirnya selama Orde Lama 59 sampai 66 Soekarno ya menjalankan sesuai dengan demokrasi terpimpinnya, bukan berdasarkan UUD dan Pancasila yang asli yang dia sendiri yang mengesahkan gitu kan? Itu pun dalam tanda kutip Pak Adi, dalam tanda kutip secara psikologis bangsa Indonesia pada saat itu belum bisa diajak demokrasi 100%. Iya betul, memang harus ada diktator dulu ya, harus ada orang. Karena kan apa? Banyaknya bangsa Indonesia, bayangkan aja Pak Adi, ya. Banyaknya bangsa Indonesia yang belum paham mengenai demokrasi itu seperti apa. Dikarenakan kebayang. Makanya kalau tidak ada orang yang seperti Soekarno yang tegas, yang bisa diakui keputusannya, mungkin kita akan kacau Pak Andi ya, kalau nggak ada seorang Soekarno.
Kebayang. Itu poin 350 tahun yang kehitung di dalam buku itu dijajah oleh Belanda. Bagaimana mental orang-orang Indonesia? Mental udah seperti apa? Tekan ya tuh. Jadi batin. Sebenarnya kita pun masih bingung apakah kepemimpinan tersebut kepemimpinan diangkat seumur hidup, terpimpin dan lain sebagainya itu apakah keserakahan seorang Soekarno atau keadaan yang ada memutuskan Soekarno untuk hal seperti itu. Kalau saya beranggapan Pak Adi bahwa itu bukan keinginan Soekarno murni. Bisa jadi Pak. Karena apa? Contoh, ketika saya punya pasangan dan pasangan saya belum teredukasi tentang pernikahan, maka otomatis saya harus mendidik si pasangan saya itu dengan cara sedikit otoriter agar bisa memahami apa esensi dari sebuah dalam tanda kutip berpasangan. Oke, berarti begini ya, mungkin salah satu momen yang positifnya banyak sebenarnya dari Orde Lama ya, dari demokrasi terpimpin, tapi mungkin ada akibat sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh Soekarno. Mungkin juga Soekarno juga manusia gitu ya. Dia Soekarno muda hebat. Setelah dia menjelang usia 60 ke sini, menjelang akhir kekuasaannya, walaupun dia memaksakan diri untuk menjadi seorang presiden seumur hidup, tetapi kan akhirnya roda dunia itu berputar ya. Tidak ada orang yang abadi dalam kekuasaan gitu kan. Dan memang salah satu faktor penyebabnya adalah kedekatan Bung Karno dengan komunis. Tapi sebelum Pak Randi menguraikan, saya ingin memberikan poin dulu Pak Randi. Jadi Soekarno itu orang yang sangat tidak lupa diri terhadap siapapun yang berjasa. Betul. Contoh, ketika Jepang dulu membantu kita mengusir Belanda, Soekarno sampai akhirnya dia tunduk pada Jepang agar proklamasi itu kan. Akhirnya Soekarno harus dipaksa oleh golongan tua untuk ikut memerdekakan diri karena menunggu janji Jepang. Kenapa Soekarno menunggu janji Jepang? Karena Jepang itu berjasa, tidak mau melupakan Jepang gitu kan, jasanya, makanya dia ikut keinginan Jepang. Termasuk kenapa komunisme mungkin lebih dekat, itu kan alasan politis Soekarno ya, karena hanya PKI lah yang mungkin yang mengiyakan keinginan Soekarno ya, yang selalu mendukung. Kenapa sampai kenapa sampai PKI tidak mau menyalahkan dan tidak mau dibubarkan gitu, tidak mau membubarkan PKI. Bukan karena Soekarno tidak tahu PKI jahat mungkin, tapi karena ada jasa betul. PKI pada Soekarno. Sebelum Indonesia merdeka, satu-satunya organisasi yang terang-terangan memberontak kepada Belanda adalah PKI. Ya, itu di channel yang saya komunisme ada ya, tentang Snapfleet, ISDP. Memang makanya Belanda itu langsung membubarkan ya PKI di era pergerakan nasional di tahun 26. Jadi kan ada moto Soekarno, jas merah jangan lupakan sejarah. Ya, betul ya. Tapi juga harus utuh, berani harus utuh. Kalau belajar Soekarno di muda, juga belajar Soekarno tua. Gitu. Ya, betul. Belajar Soekarno tua pun belajar apa alasan dibalik semua Soekarno dianggap kontroversi itu. Tadi dengan PKI kan dia ada jasa PKI yang mungkin sangat besar bagi Soekarno pribadi ya. Ingat, di pandangan Soekarno pribadi. Walaupun seorang presiden dan panglima tertinggi, Soekarno itu juga manusia ya, ingin berkuasa, ingin mempertahankan kekuasaannya gitu kan. Jadi itu wajar teman-teman ya. Tapi coba Pak Randi sedikit gali ya. Kita memang boleh jujur ya. Orde Lama atau demokrasi terpimpin, kita tidak berpancasila, tidak berundang-undang 45 ya. Dan memang ada peristiwa yang sangat menjadikan sampai sekarang. Sekarang momennya kan bulan-bulan September, ada poin penting ataupun itu memang kondisi buruk Pak Randi ya. Tetapi mungkin sebagai anak muda generasi milenial yang sekarang kita sedang didik itu, agar tidak melupakan sejarah, bahwa kita pernah punya sejarah kelam. Lalu apa sih Pak Randi itu antisipasinya? Nah, sebelum ke masalah antisipasi, saya jelaskan dulu, tadi udah sedikit diterangkan mengenai kenapa sih gemes juga melihatnya ketika Soekarno tidak mau membubarkan PKI, padahal tuntutan rakyat itu sangat banyak. Sampai demo-demo besar ya? Sampai demo-demo besar dan lain sebagainya. Kenapa sih? Ya tadi dikarenakan secara psikologis dia itu, seorang Soekarno itu sangat menghargai sejarah, menghargai orang yang berjasa. Bahkan justru ketika Soekarno menjadi seorang presiden, pemimpin, malah membuat sistem nasakom. Ya betul. Nasionalis komunis. Harusnya Pancasila malah nasakom gitu kan. Dalam tanda kutip, sebenarnya bukan Indonesia atau misalkan seorang Soekarno itu pro komunis, bukan. Itu sudah
bisa kita analisis. Ada politik luar negeri, ada politik luar negeri kan. Soekarno di luar negeri punya musuh yaitu. Kata Pak Adi tadi, Soekarno pun manusia kan? Betul. Kata Soekarno manusia. Bagaimana seorang Soekarno ketika bertandang ke Amerika, bertemu Presiden Eisenhower, menunggu beberapa jam, itu tidak datang-datang dikarenakan dianggap Soekarno hanya presiden dari negara Indonesia yang sangat kecil. Betul, luar biasa. Soekarno merasa tidak dihargai, bahkan sampai marah-marah. Tapi ketika dia berkunjung ke negaraan kepada Soviet lebih dihargai ya. Digelar karpet merah dari pesawat yang Presiden Soekarno naikin. Kita sebagai manusia ketika berada di posisi Soekarno, kita akan lebih menghargai siapa, coba Pak Adi? Ya betul ya, yang tentunya yang membuat kita berharga. Ya, sebenarnya rusak-rusaknya komunis itu dari 48 ke sini. Ya. 48 ke sana, jangan lupa PKI merupakan, atau komunis PKI merupakan pecahan dari SI putih, SI merah. Ya. Kemudian bahkan Bapak Republik Indonesia pun sebelum tahun 48, yaitu Tan Malaka, yang sekarang sudah diangkat jadi pahlawan nasional, Bapak Republik Indonesia, yang tahun 1924-25 menulis sebuah konsep NAR Republik Indonesia tahun 24-25, yang artinya menuju Republik Indonesia, kemudian menjadi bahan inspirasi seorang Hatta menulis Indonesian Prize, dan jadi inspirasi juga sebuah memoir yang sangat legendaris dari seorang Soekarno, yaitu Indonesia Menggugat. Ya, waktu Perloy di Sukamiskin di Banjar. Nah, itu orang komunis. Bahkan dia menjadi seorang pejabat di komunis internasional, dan dia berdebat dengan Stalin apa Lenin dulu Pak Adi itu, dengan tentang pan-islamisme. Ya, kan ada bukunya itu Pak Adi, saya punya buku tuh, nasionalisme, agama dan Indonesia. Jadi Nasakom itu kan sebenarnya hanya wujud reinkarnasi dari buku Soekarno tahun 26 ya, yaitu Marxisme, Islamisme dan nasionalisme kalau tidak salah ya. Ada 3 ideologi ya. Saya punya bukunya, kalau ada bukunya ke rumah saya nanti saya tunjukkan ya, edisi terbaru tapi. Jadi gimana ya ketika kita berbicara masalah komunisme, rusaknya dari tahun 48 ke sini setelah musuh. Jadi memang komunisme ini salah satu alasan Soekarno mungkin ya, atau alasan bangsa-bangsa untuk menentang, karena kan walaupun sama-sama Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh kubu ideologi komunis dan liberal ya, mengalahkan kubu Nazi dan Stalinisme, bukan Stalin, tapi Italia itu Benito Mussolini. Oh iya, Nazi fasisme. Fasisme dan Nazi itu kan memang kalah perang oleh blok Amerika dan Soviet. Kedua-duanya menang, nah akhirnya perang dingin gitu kan. Ya. Kesabab Soekarno itu dijajahnya bukan oleh Rusia, oleh sekutu, oleh teman-temannya Amerika yaitu Belanda dan Inggris itu kan yang satu sekutu dengan Amerika. Soekarno sangat benci terhadap liberalisme ya, terhadap Amerika dan Inggris gitu. Dan karena memang Belanda di bawahnya gitu. Makan dulu ada apa namanya, ada pidato yang bergelora dari Soekarno, Inggris kita linggis ya. Iya betul, ada itu, luar biasa ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita belajar Soekarno gitu ya, atau belajar pendirian bangsa ini, Soekarno itu memang, kalau Anda belajar Soekarno bukan hanya lihat di tahun 65 yang memang dekat dengan komunis, dia itu dekat juga dengan yang kubu Islam, seorang Muhammadiyah lagi berani. Bahkan ketika dia merumuskan Pancasila, dia itu lagi sedang mesra-mesranya dengan Muhammadiyah ya. Pada saat itu. Natsir itu yang berdebat di sampai dibubarkan oleh Soekarno di tahun 60 ya. Masyumi, partai besar, dibubarkan oleh Soekarno, padahal itu teman di Bandung gitu, teman kuliahnya di ITB, ya, teman kajiannya di Bandung. Itu Natsir ya, seorang Perdana Menteri pertama yang mengembalikan lagi kita ke NKRI, dan sekarang sudah menjadi pahlawan nasional dan juga. Kembali lagi Pak Adi ke masalah komunisme tadi yang harus kita cegah, walaupun rusaknya tadi 48. Tapi Pak Adi, mungkin kehebatan Soekarno dulu ya, kehebatan PKI komunisme yang kadang-kadang bisa melupakan begitu saja dosa-dosanya gitu kan. Watados lah ya, bahasa sekarang. Bahkan kan yang aneh gitu ya, partai Islam yang tidak tahu apa-apa dengan tuduhan yang macam-macam, hoak dan sebagainya, itu Soekarno bisa mengalah terhadap gara-gara keinginan komunis
bisikan mungkin ya gitu. Iya. Seorang Buya Hamka ya, seorang Muhammad Memutar balikan faktanya ya, luar biasa, hebat. Masuk juga siapa tokoh sosialis itu PSI yang kan sama kiri sebenarnya dengan komunis ya, siapa tokoh PSI itu? Sultan Syahrir, bukan Syahrir. Ada tuh yang di tahun 55 ada tokoh PSI siapa tuh? Coba teman-teman di buku barangkali ada ya tokoh PSI. Kan sama-sama kiri dengan komunis tapi kan beda ya antara PSI yang dengan walaupun sama-sama ideologi tapi ingat ya ada perbedaan yang sosialisme murni dengan sosialisme komunis ya. Seorang Soekarno di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat dia mengklarifikasi loh. Ya. Saya bukan seorang komunis tapi saya adalah seorang sosialis. Ya. Berarti dalam tanda kutip komunisme dan sosialis itu Soekarno menganggapnya berbeda. Makanya di kita juga ada partai KPN, ada PSI yang sosialis, ada PKI gitu kan. Iya. PSI itu tidak banyak orang tapi hebat-hebat. Ya. Tidak sebesar PKI gitu. Ini apa? Grassroots penyebaran ideologinya, tapi orangnya hebat-hebat gitu. Itu pun yang terbawa dihukum ya di Orde Lama, sama dengan Masyumi dan partai-partai Islam lainnya. Kita belajar dari sejarah kalau tentang PKI bagaimana pemutar balikan faktanya, yang kedua bagaimana cara-cara dia bangkit kembalinya. Tadi Pak Adi bilang yang namanya orang bisa saja mati tapi pemikiran selalu tidak akan mati. Ya. Itu yang harus kita waspadai. Tahun-tahun ketika Orde Lama bagaimana cara PKI mempengaruhi pemerintahan. Mereka menyusupkan orang-orangnya di lini-lini tertentu di dalam pemerintahan. Iya, itu zaman Soekarno itu Aidit itu tokoh-tokoh pejabat-pejabat tinggi ya. Aidit siapa? Amir. Bukan yang muda-muda itu Nyoto. Itu. Yang akhirnya kan yang terlibat. Kalau ada lihat film nanti ya ada film G30 itu ada Nyoto siapa gitu yang memang orang-orang Kolonel Untung iya. Itu Cakrawirawa pengawal presiden ditempatkan di lini-lini penting di dalam sebuah negara. Jadi wajar ya kalau memang saat itu kita belajar sejarah dengan baik, karena bukan berarti akan hilang begitu saja, bisa aja terulang ya Pak Randi. Bisa saja terulang karena roda ini berputar dan ketika kita bisa analisis bahwa sejarah itu terus berputar. Iya. Dulu dalam masalah fashion Pak Adi. Iya. Dulu modenya gini, nanti bakalan berulang modenya gitu lagi. Iya. Yang saya takutkan ketika komunis kembali lagi ke Indonesia atau pemikirannya ada lagi di Indonesia, yang saya takutkan dan yang saya khawatirkan jangan sampai lah ya ada lagi pemikiran-pemikiran komunisme sehingga mengacaukan negara Indonesia tercinta ini menjadi negara yang kacau beliau lah Pak Adi. Betul, berani ya teman-teman semua di Has Channel maupun di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di buku teman-teman coba tinggal baca-baca lagi bagaimana peristiwa Indonesia setelah G30 atau setelah Orde Lama ya, ada Super Semar akhirnya kan, Soekarno juga akhirnya secara de facto maupun de jure itu berakhir kekuasaannya gitu kan, berganti menjadi Orde Baru. Itu pun jadi perdebatan lagi Super Semar Padi. Banyak lagi nanti kita diskusi di channel lain ataupun di konten lain. Tapi paling tidak teman-teman, setelah Orde Baru ya Orde Baru memang mengembalikan lagi sebenarnya misinya untuk berpancasila secara murni dan konsekuen, berhasil 32 tahun ya. Walaupun hebat, dalam tanda kutip ya. Hebat Soeharto tapi hebat Pak Randi. Ya. 32 tahun itu bisa mengendalikan Indonesia dengan dalih berpancasila. Dengan dagangan Pancasila. Jualan Pancasila. Tapi lebih bagus sebenarnya daripada sekarang. Ya. Mohon maaf ya. Kita reformasi kacau ya. Benci Pancasila di awal reformasi, akhirnya kita kemana-mana, darah ideologinya tidak jelas arah tujuan negara kita. Dan ujung-ujungnya sadar sekarang kita butuh Pancasila kembali. Tapi bukan Pancasila yang sesuai dengan kehendak penguasa, tapi yang sesuai dengan apa yang kita diajarkan secara objektif, ilmiah dan yuridis formal di mata kuliah kita. Selamat alias Pancasila murni. Ya, kita gabung lagi di channel berikutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya dengan saya dan Pak Randi. Yuk, salam Pancasila Pak Randi. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau closing Pak Randi silakan. Oke. Saya salam. Pesan dari saya bagi khususnya mahasiswa Unsil di tengah keterbatasan kita, di tengah problematika kita dan dilematika kita, saya
pengen closing statement seperti ini Pak Adi. Ya. Jaga marwah mahasiswa dengan cara berpikir kritis tapi solutif, alias memiliki solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari saya, mahasiswa-mahasiswaku tercinta, kalian harus berpolitik tapi jangan terjebak dalam tataran politis. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.